Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum agroklimatologi yang berjudul pengukuran kemiringan lahan dan tekanan udara. Nama saya Pandi Sastra, NIM 2502042, dosen pengampu Cik Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang, kemiringan lahan merupakan salah satu parameter penting dalam berbagai bidang seperti pemetaan topografi, mitigasi bencana longsor, perencanaan pembangunan, pertanian presisi, dan konservasi lahan. Informasi kemiringan lahan digunakan untuk mengetahui tingkat kecurangan permukaan bumi yang berpengaruh terhadap erosi, stabilitas lereng, aliran air permukaan, serta kesesuaian penggunaan lahan. Seiring berkembangnya teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografi, pengukuran kemiringan lahan kini banyak dilakukan menggunakan data digital elevation model karena dinilai lebih cepat dan efisien dibanding metode survei konvensional. Namun, perbedaan resolusi DEM dalam menghasilkan nilai kemiringan yang berbeda sehingga akurasi pengukuran tetap menjadi perhatian utama dalam penelitian terkini yang dikutip dari Faisal et al. 2024. Tekanan udara merupakan parameter atmosfer yang memiliki hubungan erat dengan ketinggian suatu lokasi. Semakin tinggi suatu tempat dari permukaan laut, maka tekanan udara cenderung semakin rendah. Prinsip ini dimanfaatkan dalam teknologi barometrik altimeter untuk menentukan elevasi suatu titik berdasarkan perubahan tekanan udara. Pengukuran tekanan udara saat ini banyak digunakan pada sistem navigasi, pemetaan topografi, drone, hingga perangkat IoT berbasis sensor atmosfer yang dikutip oleh Matija et al. 2024. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui cara mengukur kemiringan lahan di lapangan, menentukan tingkat kemiringan lahan dalam persen atau derajat. Alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu digital altimeter, klinometer, dan HP. Langkah kerjanya yaitu ambil klinometer, posisikan badan tengkurap di tanah di tempat yang sudah ditetapkan, bidik ujung kukus sawit di bagian terasan lahan atau lahan yang miring pakai klinometer. Sesuaikan bidikan sampai benar-benar membidik ujung kukus sawit yang tegak. Setelah itu, sesuai lihat angka derajat di alat klinometernya dan catat. Langkah kerja menggunakan alat digital altimeter, yaitu siapkan alat digital altimeter dan pastikan baterai dalam kondisi baik. Nyalakan alat dengan menekan tombol power atau on. Lakukan kalibrasi awal sesuai petunjuk alat agar hasil pengukuran lebih akurat. Tentukan titik lokasi pengukuran utama, yaitu bagian bawah lereng. Letakkan atau arahkan alat pada posisi yang stabil, lalu tunggu hingga data terbaca dengan jelas. Catat hasil pengukuran seperti ketinggian, tekanan udara, dan jika tersedia suhu udara. Pindah ke titik pengukuran berikutnya, bagian atas lereng. Ulangi proses pengukuran pada titik kedua dengan cara yang sama. Catat seluruh hasil pengamatan dan bandingkan data antar titik lokasi. Matikan alat setelah pengukuran selesai dan simpan kembali dengan aman. Ukur apa lagi? Tinggiin aja. Ini suhu. Bonus sama foto lagi. Dua HP ya? Foto lagi. Kameramen, videoin kameramen. Apa? Suhu udaranya 100.003. Suhu udaranya ini 103 Fahrenheit. Ini apa, Meh? Tekanan udara ya? Tekanan udara. Iya, tekanan udaranya 1.003,3. 1000 kan suhu tekanan udara. Suhunya 103,6. Ya, Fahrenheit. Kita bikin dulu ya. Baru. Kalau Celsiusnya 39,7 Celsius. 39,7 Celsius.
tadi? Berkali. Saya Tadi 1003 tapi 100 tadi. Potensi. 1000. ketinggiannya 29,65. Jadi 282. Itu botnya. Oh ya, ketinggiannya 279. Dibalik. Beda lah ya kan. Ya kan nggak bisa kita ukur di sini kan di atas permukaan laut. Sudah. Udah. Yang tekanan tadi 1003 kan? Siap. Ya, Kan ya. 1003 ya, 1003. 1003,3. Ah, ini 29,65. Tadi 1003 tapi. Itu kan tadi di bawah Anda. Coba ulang dulu. Dan ini untuk hasil dari pengukurannya. Pembahasan berdasarkan gambar hasil pengamatan diketahui bahwa lokasi bagian bawah memiliki tekanan udara 1004 hektopascal, ketinggian 80 mdpl dan suhu 37,9 derajat Celcius. Sedangkan lokasi atas memiliki tekanan udara 103,3 hektopascal, ketinggian 279 mdpl dan suhu 39,6 derajat Celcius. Selain itu, kemiringan lereng sebesar 11 derajat dikonversi menjadi 19,4% menggunakan rumus tangan. Berdasarkan tabel klasifikasi lereng, nilai tersebut termasuk ke kelas 3 agak curam karena berada pada rentang 15 sampai 25%. Secara geomorfologi, lereng agak curam menunjukkan adanya peningkatan energi aliran permukaan dan potensi erosi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah datar atau landai. Penelitian pertama et al. 2024 menjelaskan bahwa kemiringan lereng memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas lahan, di mana semakin besar kemiringan lereng, maka semakin tinggi potensi terjadinya erosi, longsor, serta perubahan karakteristik penggunaan lahan. Pada penelitian tersebut, sebanyak 70% titik pengamatan pada lereng curam teridentifikasi memiliki potensi kerawanan yang lebih tinggi dibandingkan lereng landai. Perbedaan ketinggian tempat antara bawah dan atas sebesar 199 meter seharusnya secara teori menyebabkan suhu udara menurun seiring bertambahnya elevasi. Dalam konsep Lapseret, suhu udara umumnya turun sekitar 0,6 derajat Celcius per 100 meter kenaikan ketinggian. Namun pada hasil pengamatan ini justru terjadi anomali di mana suhu di lokasi atas 39,6 derajat Celcius lebih tinggi dibanding lokasi bawah 37,9 derajat Celcius. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti tutupan lahan yang minim vegetasi, radiasi matahari langsung yang lebih tinggi, kondisi permukaan tanah berbatu, serta waktu pengukuran yang dilakukan saat intensitas matahari maksimum. Penelitian Nirwani et al. 2023 menunjukkan bahwa variasi suhu tidak hanya dipengaruhi oleh elevasi, tetapi juga oleh penutup lahan dan kondisi mikroklimat setempat. Wilayah dengan vegetasi rendah cenderung memiliki suhu permukaan lebih tinggi dibanding daerah yang tertutup vegetasi rapat, meskipun berada pada elevasi lebih tinggi. Kemiringan lereng 19,4% termasuk kategori agak curam kelas 3 dan berpengaruh terhadap penggunaan lahan. Area ini kurang ideal untuk permukiman maupun budidaya intensif karena beresiko mengalami erosi, longsor, dan penurunan kesuburan tanah. Oleh karena itu diperlukan upaya konservasi seperti terasering, penanaman vegetasi penutup tanah, dan pengelolaan drainase untuk mengurangi limpasan permukaan. Menurut Devara et al. 2023, pembangunan pada lereng menengah hingga curam tanpa perencanaan yang baik dapat meningkatkan resiko kerusakan lahan dan bencana geomorfologi. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa lokasi penelitian memiliki kemiringan lereng sebesar 19,4% yang termasuk kategori agak curam kelas 3, sehingga berpotensi meningkatkan resiko erosi dan memerlukan pengelolaan lahan yang tepat. Perbedaan ketinggian antara di bagian bawah 80 mdpl dan atas 279 mdpl mempengaruhi tekanan udara, di mana tekanan udara di lokasi yang lebih tinggi lebih rendah
dibandingkan lokasi bawah. Meskipun secara teori suhu menurun seiring kenaikan ketinggian, hasil pengamatan menunjukkan suhu di bagian atas lebih tinggi akibat faktor lingkungan lokal. Secara keseluruhan, kemiringan lahan, ketinggian suhu, dan tekanan udara saling berkaitan dalam menentukan kondisi lingkungan serta kesesuaian penggunaan lahan di wilayah penelitian. Cukup sekian video laporan praktikum agroklimatologi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.